Salam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Nama budaya. Salve. Salve. Salam kebajikan. Salam. Ini salam nasional yang harus kita ikuti. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timur Tengah Selatan, juga Bapak Kabid Pendidikan SD dan juga SMP, Bapak Ibu LPD UPG 45 NTT, dan juga Bapak-Bapak Kepala Sekolah. Diklat Penguatan Kepala Sekolah Model Daring 2020. Yang pertama, saya sampaikan salam hormat dari Ketua PBI PGRI, Ibu Profesor Unifa Rosidi MPD, di mana beliau menitipkan salam untuk seluruh peserta diklat penguatan kepala sekolah yang dituntun oleh 18 perguruan tinggi PGRI seluruh Indonesia, termasuk NTT. Jadi tidak hanya saja di NTT, tetapi seluruh Indonesia itu ada 18 perguruan tinggi PGRI, ditambah dengan perguruan tinggi negeri masing-masing di setiap provinsi. Dan untuk itu salam itu disampaikan kepada Bapak Ibu Guru dan juga Bapak Kepala Dinas untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kemarin saat penutupan di Unika, saya juga sebagai supervisor dengan Pak Rudi tidak di sini, tetapi kami di Unika yang selenggarakan. Saya dapat 3 kabupaten: Sumba Barat Daya, Saburai Jua, dan Sumba Tengah. Pak Rudi di daerah kabupaten yang lain. Jumlahnya per kabupaten hanya 14-15, tetapi TTS luar biasa 174. Nah, ini tentunya awal kita gunakan APBN. Sumbernya adalah dari anggaran pendapatan belanja negara. Di dalam diklat penguatan kepala sekolah ada 3 sumber. Sumber yang pertama dari APBN, sumber kedua dari APBD, dan sumber yang ketiga adalah dari sponsor atau donatur. Kalau UPG seperti dulu tahun 2014 ke bawah, 2010, saya bilang saya pasti sponsor untuk melakukan diklat lagi kok. Jadi 100 lebih ini anggaran hanya 120 juta. Saya bayar orang tinju itu 1,2 miliar untuk ikut PON, tidak ada soal dari kampus. Tapi hanya karena kampus orang sudah kasih mati untuk kampus. Nah, kita masih pelan-pelan untuk bangkitkan kampus itu. Jadi itu penyampaian salam dari Ibu Ketua Profesor Unifa Rosidi. Beliau adalah Ketua PB, pengurus besar PGRI, di mana perintah beliau untuk mengamankan diklat penguatan kepala sekolah. Sehingga kemarin semestinya saya pada fokus pada pengusulan 10 program studi baru di UPG 45. Ini yang ketua tim itu Ibu Yurita. Beliau ini dosen negeri yang diperbantu kepada UPG. Ketua tim ada 3 S2 yang kita sementara usulkan: S2 Hukum, S2 Ekonomi, dan S2 Pendidikan. Dan ada 7 pendidikan sarjana, di antaranya PG PAUD, PG SD, IPA terpadu, IPS terpadu, apalagi sosiologi antropologi, kemudian program software komputer, dan ada yang lain lagi 7. Tetapi saya dapat perintah dari Ibu Ketua PB PGRI, Pak Rektor harus amankan, awas loh sampai gagal itu. Jadi walaupun ini di bawah FKIP, tapi karena saya juga adalah sarjana ekonomi murni yang juga sudah ada akta 4, lulus tahun 2000 di Undangan, sehingga saya juga punya kewenangan untuk bisa mengurus LPD. Kalau tidak bisa Pak Rudi FKIP yang harus urus.
Dan tahun kemarin kita semua tidak dapat. Undana dapat tapi sedikit. Tahun ini ada 4 perguruan tinggi. UPG 45 NTT, Undana, Unika, dan Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Ada 4. Suka dukanya sebagai LPD, anggaran terbatas, tetapi kita didorong untuk bisa capai hasil yang optimal atau maksimal. Ini tidak gampang. Dengan mensinergikan, dengan mengkondisikan, termasuk model daring, itu kemarin saya tolak pertama. Saya bel dengan Bapak Kepala Dinas juga, beliau bilang, Rektor berat itu, bisa kita berat itu. Daring ini, saya punya kepala sekolah ini dari daerah ini susah setengah mati. Saya bilang begini, Bapak Kadis, saya juga sudah mengeluh, sudah sampaikan pada Ibu LC, pihak PTK Bahasa, bahwa kita tidak bisa dengan daring kecuali modal luring. Tetapi anggaran sudah dikembalikan 6 miliar. Karena kondisi kita, COVID kita di NTT. Sehingga mohon maaf, semestinya kita luring. Tetapi ini sudah dengan daring, dan saya mendapatkan laporan dari Ketua LPD luar biasa. Bahwa para kepala sekolah ini sepertinya mereka penasaran dengan model ini, dan kalau dapat ada program lain, bantu untuk masukkan mereka. Karena ini enak, bagus. Artinya bahwa teknologi itu para kepala sekolah sudah lazim, sudah biasa. Ini tentunya akan menderivasi atau membagi pada para guru, dan terutama yang anak SD dan SMP, anak naradidik. Yang diharapkan di dalam kegiatan diklat penguatan kepala sekolah ini adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan praktik baik dari kawan ketika menemukan masalah dan mengimplementasikan di sekolah. Karena apa? Secara nasional dan secara Asia Tenggara, sering setiap tahun kami kumpul sampai Korea, Cina, Singapura, Malaysia, sering kami kumpul lewat ACT. Mereka punya capaian sudah luar biasa. Kita ketinggalan, walaupun dengan dipacu dengan kurikulum 2013, itu juga kita masih ketinggalan. Sehingga strategi daripada Mendikbud adalah bagaimana percepatan. Pacu adalah kepala sekolah tidak lagi sebagai guru, tugas tambahan, tetapi jabatan itu sebagai manajer sekolah. Bisa mampu kembangkan wirausaha sekolah, sehingga sekolah itu dari perkembangan, kemajuan, kemampuan naradidik itu sungguh luar biasa. Saya katakan ini tidak gampang Bapak Mama. Kalau untuk lulus sekarang mau kasih A+, saya kasih. Tetapi setelah habis ini, apakah kita bisa aplikasikan ilmu ini pada kegiatan atau tidak? Ini yang saya juga pikir-pikir, ini Roh Kudus kerja supaya mereka sama. Saya hanya berdoa Roh Kudus jamah hati mereka, supaya tuntunan itu biar jalan dan mereka ingat itu apa itu OJT 2 itu buat apa. Kemudian in-service training itu kita bikin apa di situ, sampai dengan aplikasi dalam OJT 2 ini kita buat apa di situ. Habis itu jangan itu tolong bantu untuk kita bisa aplikasikan. Itu ada berapa hal tidak salah di situ, ada 4 capaian yang harus kita lakukan di situ. Saya tidak ingat persis di situ ada 4 berkaitan dengan attitude, sikap, kemudian kemampuan kita menyampaikan materi, dan juga bagaimana kemampuan kita mengarahkan siswa itu yang TK yang tidak bisa baca menjadi bisa baca. Nah, ini tidak gampang. Praktik baik daripada kawan-kawan yang sudah maju harus kita jangan malu untuk minta. Bapak bagus ternyata laporan bagus. Bapak jujur kasih tahu saya, ini bagaimana? Tolong kirim videonya. Nah, videonya kita lihat, bagus.
kita memori terbatas, Bapak, Mama, kepala sekolah. Dan untuk itu alat bantu kalau kita sudah punya gadget ini. Kalau kita belum paham, rekam. Habis itu putar ulang. Kita catat kembali. Itu kita implementasinya bisa 100%. Tapi kalau kita menggunakan mode ini untuk ingatan, belum anak-anak marah di rumah lagi, istri marah lagi, suami marah lagi, kita sampai sekolah ya, kita tidak tahu mulai dari mana. Ini juga tantangan. Jadi saya berharap begini, saya ikut kurang lebih sudah 8 kali dari Dirjen GTK sampai dengan Dirjen kemarin saya bertemu langsung dan saya minta jatah. Makanya saya bilang dengan Bapak Kepala Dinas, saya nomor satukan, kita adalah stunting terbanyak untuk Indonesia dan juga NTT. Nomor 1 TTS. Saya dengar itu ya. Kalau stunting itu adalah tepuk tangan untuk stunting kita tingkat yang paling di bawah. Tetapi sebentar dulu ya, motivasi itu kita harus ganti dengan yang tadi. Stunting itu ganti dengan jumlah yang terbanyak untuk TTS jumlahnya. Kalau tidak stunting nomor 1, kita tidak akan dapat 174 satu kali. Jadi itu tepuk tangan juga benar. Kalau Bapak Ibu guru, saya juga sudah guru sudah 25 tahun, dosen sudah 25 tahun. Bapak saya juga seorang guru SD, sudah pensiun sudah 20 tahun. Dino Muke, kepala sekolah SD. Jadi saya tahu persis tentang suka duka guru SD. Biasanya dulu Pak Daniel itu yang biasa bantu kita, belum gaji kita terima ke muka gaji. Ya, saya lihat itu. Jadi untuk itu maka dari sulit itu harus kita keluar dari kemilu tadi, dari stunting itu kita harus naikkan itu berapa kali lipat. Saya menghitung tadi ketika Bapak Kepala Dinas sebutkan angka dari SD, SMP dan TK, maka ada 942 kepala sekolah dari TK sampai SMP, belum SMA. Kalau ini semua mendapatkan sertifikasi, maka kurang lebih 1 tahun 1,1 triliun uang yang masuk. 5 tahun. 1 tahunnya itu 276 miliar. 1 bulan itu 18,3 miliar. Jadi yang tadi stunting yang tadi bisa kita hapus karena uangnya banyak. Stunting itu karena uangnya sedikit, manusianya banyak, kemudian tingkat kesejahteraan hidup di bawah rata-rata standar hidup nasional. Dan karena di bawah rata-rata standar hidup nasional, maka kita tidak bisa berdaya dibandingkan dengan daerah lain. Mengapa? Karena kita daerah yang memang tertinggal. Semua kabupaten sudah mekar sampai 45, kita TTS masih ada 1 saja karena 3 Batu Tungku, Bolo, Amnatun, Amnuban itu tidak bisa dipisahkan. Dan dasarnya itu yang memang kami dari politik sudah bisa masuk karena kami orang pendidikan. Saya dengan teman-teman 18 orang berjuang untuk pemekaran tidak bisa, gagal terus. Sampai sekarang teman-teman Ibu Dr. Benofini, Amnatun pun juga gagal. Karena kekuatan kita belum ada, kita belum dapat rumusnya untuk bisa lolos. Kita abaikan itu dulu. Kita masuk pada model ini. Bapak, Ibu kepala sekolah mendapatkan kesempatan luar biasa untuk mengaplikasikan ilmu yang dari luar. Dan aplikasi ini tidak gampang, tidak free. Negara bayar 156 orang ini dengan 1 kali pokok gaji lagi. Jadi kalau sudah pokok gajinya berapa? Mama punya pokok gaji berapa? 4 jutaan. Sekarang sertifikasi dapat juga. 2 kali 8 juta. Itu belum tuntutan yang lain. Nanti tambah lagi 4 juta lagi. Jadi 12 juta. 14 juta. Kemudian tambah lagi dengan yang lain lagi. Satu kepala sekolah bisa sampai 15 sampai dengan 20 juta. Ini tolong tepuk tangan dulu.
Kalau tidak perjuangan PGRI tidak dapat Bapak Ibu. Kalau tidak perjuangan PGRI tidak dapat. Saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu jangan anggap remeh itu PGRI itu ya. Sudah 100 hari begitu kita merdeka hadir. Dan hari ini saya rektor, saya gunakan baju PGRI. Karena saya salah satu wakil ketua PGRI provinsi. Kemarin pilih saya jadi ketua, saya bilang begini, rektor saja itu sudah susah. Apalagi urus PGRI yang memang banyak macet iuran itu. Jadi saya bilang sabar dulu. Habis periode ini rektor masih ada 1 tahun periode lagi. Kalau memang terpilih kembali, saya mau tambah 10 itu jurusan untuk ini. Karena yang pertama, periode pertama adalah pemulihan. Yang Pakalai itu pulihkan, menghasilkan 21 putusan pengadilan. 4-nya Mahkamah Agung. Tetapi kita tetap menang. Kenapa? Kita dasar kebenarannya ada. Tuhan berpihak pada kita. Dan setelah selesai 3.000 PNS itu sudah penyesuaian. Ada 6.000 lulusan yang tidak jelas statusnya jelas. Diakui ijazahnya. Sekarang yang memang verbal ijazah tidak lengkap itu bukan PGRI sendiri tapi undana semua. Tetapi lewat kita berjuang lewat itu Dirjen GTK sudah buka link baru. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa verbal batasnya sampai dengan tanggal 10 Desember. Kasih tahu buka link baru verbal ijazah. Tinggal foto ijazah kemudian upload di situ, lampirkan dengan keterangan kalau dari kampus UPG 45 dari rektor. Selesai. Jadi pertama daftar dulu, belum tentu lulus karena harus apa? Seleksi dulu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, modelnya begitu. Nah, untuk jatah kita ada tambahan sedikit, tapi ini rahasia saya tidak bisa bicara. Dan untuk itu maka yang paling pokok itu adalah tadi Bapak Kepala Dinas bilang begini, woi TTS harus banyak Bapak Rektor. Apa ya? Ini semua harus lulus. Tidak apa-apa. Tapi menjawab 2 pertanyaan itu, yang pertama tugas tolong bantu yang lain untuk kasih masuk. Tugas itu kan tugas ke-15, 16, sudah selesai lapornya sudah selesai. Sampai 15, Pak. 15 saja. Ya, 15. Berapa? 15, Bapak. 15, 16? Tidak ada lagi. Tidak ada. Ya, kalau dulu itu kan 13 bahan pengajaran. Sekarang dari 13 dipadatkan 3. Sehingga dari 3 itu semula sampai 18, sekarang hanya 15. Nah, ada yang bilang sampai 15 belum, masih tagae. Karena video tidak bisa buat. Kemarin yang di Sumba terpaksa naik dengan pesawat datang di Kupang untuk suruh anaknya bikin video. Saya bilang kalau begitu cari siswanya di mana, mengajar di mana untuk buat praktik itu. Jadi itu syarat pertama adalah tugasnya harus kasih masuk. Ya kita boleh tapi aturan. Karena di scoring nomor 1 sampai 15 tugasnya harus masuk. Kalau tidak masuk, nilainya kurang lagi. Kita jujur sekarang kita sampai 15 apa tidak semua ini Bapak Kepala Sekolah? Sampai 15, Bapak. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan pertama, harapan himbauan pertama dari Bapak Kepala Dinas saya sudah jawab bahwa semua pasti lulus. Ya, tapi tugas Bapak Kepala Dinas ini. Yang kedua tentang bagaimana jumlah di TTS. Nah, habis ini saya yang paling pokok adalah mereka bisa verbal ijazah dan bisa masuk dulu. Setelah itu kalau sudah masuk link, maka perjuangan kita adalah kita cek berapa banyak yang masuk di TTS. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, di sini ada 156 kepala sekolah. Tolong sampaikan berapa guru yang ikut lewat grup. Saya minta nanti Bapak Ibu admin bantu laporkan kepada saya. Karena kita berjuang panjang. Tidak hanya itu saja.
banyak hal lagi yang kami lakukan. Tapi jangan kita omong banyak dulu, nanti orang bilang terlalu pede, gitu. Terlalu percaya diri. Jangan. Kita yang sederhana dulu yang bisa kita lakukan. Yang lain itu sementara kami lakukan dan akan kami lakukan terus. Terutama yang tadi Bapak Kepala Dinas bilang PNS, guru PNS yang sekarang baru D3, D2, PGSLP, SGO, SPG, PGAKP. Bisa. Sekarang dari biaya itu kita sekarang, besok kami akan lakukan itu, dan saya salah satu pembicara. Bahwa Menteri memberikan satu kebijakan baru lagi. Bahwa guru-guru boleh ikut kuliah asalkan kampus dapat izin RPL, rekognisi masa lampau. Jadi teman-teman yang sudah lagi 5 tahun pensiun, 4 tahun pensiun, tidak usah ragu, kuliahnya hanya 1,5 tahun, sudah sarjana. Caranya apa? Itu harus daftar dan kuliahnya online. Sebagian daripada materi yang sepanjang diikuti itu harus didatakan, di-online-kan. Kemudian kami tinggal verifikasi. Ini dia punya kegiatan ini cocok mata kuliah apa yang dia lulus. Sepanjang ini dia ada ikut diklat berapa kali, tentang apa? Ini regulasi yang tentang kampus merdeka atau mereka belajar. Dan untuk itu maka tidak akan bikin susah, tidak buat sulit yang mereka adalah PNS guru dan juga PNS pegawai dan juga mereka yang polisi dan tentara. Karena mereka sudah abdi negara, tinggal perbaikan nasib saja. Mengapa? Kalau tidak sarjana tidak bisa dapat sertifikasi. Kalau tidak sarjana juga ya kepala sekolah ya mungkin taruh, tetapi orang lain cibiri. Ya, faktanya begitu. Jadi kita memang harus paling pokok adalah ikuti regulasinya supaya kita bagus. Yang berikut tentunya masih ada 786 orang. 786 orang. Ini berat. Mengapa Bapak Mama? Sesuai dengan arahan dari Dirjen GTK yang PTK Bahasa yang melaksanakan diklat, tahun ini sudah tutup. Tidak ada lagi diklat PKS. Nah, bagaimana caranya? Cara yang kedua yang kita tempuh itu adalah yang pertama dari APBN, yang kedua adalah dari APBD, yang ketiga dari sponsor. Kita cari sponsor dari DPR RI, dari orang yang DPD dari sini kita minta, tolong Bapak sponsori kegiatan ini untuk bisa dapat dilakukan, asalkan tidak ada perikatan politik di situ. Sehingga yang tadi 786 dari 942 dikurangi dengan 156 hari ini yang hadir. Jadi masih 786. Saya berharap setelah habis ini Bapak Kepala Dinas tidak perintah, tetapi kita kerjasama dengan DPR untuk anggaran tahun 2021. Walaupun tidak ada, saya sudah sampaikan kepada Kepala PA4 TK Bahasa bahwa kita tetap laksanakan, tetapi bukan anggaran dari negara, dari APBN, tetapi dari daerah dan dari yang lain. Jadi tolong doakan itu sehingga 700 sekian bisa dapat masuk. Sehingga kalau 700 sekian oke, maka kita sudah bisa hitung ada sekian triliun uang yang masuk di TTS. Bapak Ibu Kepala Sekolah 2 tahun 3 tahun lagi ganti itu mobil sudah itu. Yang datang bawa itu ganti lagi dengan mobil yang baru. Karena sudah 1 bulan 20 juta. Apalagi yang kurang, ganti dengan Fortuna ya. Itu kan lebih bagus. Ini ada peningkatan sini, anak-anak kita motivasi juga. Guru-guru juga motivasi, jangan anggap remeh walaupun kontrak hanya 200-300 ribu per bulan, tapi dia harus berjuang sampai di sana. Jadi ini yang dapat saya berikan pada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Doakan untuk yang 700 ini sudah bisa kita lakukan lewat model lain. Kemudian Bapak Kepala Dinas, kita bukan hanya dari APBN, kita berjuang coba lewat DPR RI. Saya juga sudah komunikasi, besok kami sama-sama. Ini juga saya akan sampaikan, tolong bantu.
Selain tadi bidik misi 100 orang TTS, itu satu orang 58 juta negara bayar. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. TTS pasti banyak lagi ke depan, dan tolong bantu supaya ini berjalan yang baik. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Yang terakhir, 18 orang harus tanda tangan di atas metri 6.000. Bapak Kepala Dinas, 18 orang harus tanda tangan di atas metri bahwa mereka bukan dari LPD yang tolak, tapi mereka sendiri yang informasi tidak ada dan mereka harus tanda tangan di situ. 18 orang. Kalau tidak, nanti ke depan ada menimbulkan masalah hukum. LPD yang dituntut, dia GTK yang dituntut, karena yang tadi kawannya sudah dapat sekian puluh juta, dia tidak dapat, dia bilang, kok saya bukan kepala sekolah kah? Saya kepala sekolah, Bapak tolong bantu dulu, saya dulu udah ada, tapi kenapa nama saya tidak ada di situ? Saya tidak dapat sertifikat. Ini bisa saja orang nekat itu karena dia cemburu dengan temannya sebelah. Ya sudah dapat. Ini pasti. Jadi untuk itu harus pernyataan kepala sekolah yang bersangkutan menyetujui kepala dinas. Dan tolong sampaikan kepada mereka harus tanda tangan sehingga ada kemudahan ke depan untuk bisa ikut lagi. Kalau tidak 18 orang mohon maaf kecuali ganti kepala sekolah baru. Ini saya perlu sampaikan, mohon maaf tidak ada dengan keras atau tidak itu, tapi itu harus dilakukan. Dan ke depan 2021 itu ada caket dari APBN. Dan kami akan laksanakan. Untuk itu maka itu off the record. Saya tidak omong tentang jatah jumlahnya, tetapi harus kita siasati. Kepala sekolah yang 786 ini mundur sedikit dulu. SK nanti baru terbit kemudian dia cakep, dia ikut dulu diklat sama juga nanti seperti PKS juga. Kalau ini ditempuh mau untuk mundur sebentar, ikut diklat selesai dulu baru maju kepala sekolah, tunjuk PLT ke kepala sekolah yang lain kalau menggunakan APBN, tetapi dan jangan rekam, tutup dulu. Hikmah capai setengah mati, tapi itu tidak bisa buat apa kita itu. Jadi kalau luring hanya 21 hari. Jadi saya rasa tadi harapan tentang kampus dan juga mahasiswa baru. Ini perlu saya sampaikan untuk mahasiswa baru. Kami tahun ini 600 mahasiswa. Tahun pertama 38 saat Pakalaya habis, kemudian itu. Tahun kedua akreditasi B semua, orang mulai percaya. Datang ada sekitar 100-an lebih. Tahun ketiga ini tahun sudah 600-an lebih. Total mahasiswa itu sudah 2000 sekian, 2400. Nah untuk itu, dan kami terima dari Unasdem ada 800. Kemarin kami ke Amnatul Utara juga ada dari Istikib TTS itu juga yang sudah dan status tidak jelas. Kami juga siap untuk rehabilitasi ijazah mereka. Ya kami di bagian yang rusak itu. Kalau rusak datang sini, kalau baik dia pergi di orang lain. Jadi untuk itu maka tolong dukung kampus ini. Dukung adalah dengan kalau berita mirip WA saya atau di grup Facebook UPG 45 atau UPG 145 NTT atau Universitas NTT itu masuk di situ pertemanan, kemudian masuk kronologisnya di situ atau inbox saja supaya kita tahu tentang masalahnya dan kita bantu. Satu persatu pasti kami bantu. Kita punya institusi juga baru visitasi habis. Doakan supaya akreditasi B. Kami harus B semua. Mengapa? Karena kalau dengan B maka penyelesaian ijazah itu gampang. Kalau masih C setengah mati Bapak Ibu. Untuk itu anak-anak kalau mau kuliah tidak hanya di PGRI, di tempat lain harus tanya dulu akreditasi B atau C. Kalau C jangan kasih masuk anak-anak. Kalau tidak nanti susah. Begitu mereka selesai mau daftar PNS, sekarang peluang terlalu banyak, tidak bisa lagi untuk daftar.
Dan untuk itu maka ini saya sampaikan. Kemarin saya dari Jakarta, kita kegiatan lokakarya ada dengan satu orang tamat dari Malang, teknik kimia, sebelah bagus, tinggal lanjut lagi. Kemudian bapak mama punya anak yang sementara S1, jurusan apa saja, tolong kerjasama dengan program tinggi untuk naikkan S2, biaya pemerintah. Dan kenapa kampus ini mau buka sekitar 7 IKIP di NTT termasuk TTS? Harus 7 kampus. Jadi kalau Jawa Timur itu sampai dengan 12. Kita TTS ini, NTT ini hanya 1 saja. 1 begitu bagus, serang sampai ke sampai tidur dan tutup itu kampus. Ini tidak bisa begitu. Ini organisasi perjuangan, dan kami sudah berjuang dengan Pak Samuel Hanin SHMH. Itu kemarin beliau ujian doktornya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kami sudah berjuang dan kembalikan organisasi ini bukan milik Pak Sam dan saya David Selan, tapi milik kampus ini adalah milik guru-guru di NTT. Dan asetnya sekitar 400 miliar lebih. Asetnya 4 lantainya 1, 3 lantai 2, tanah dalam kota 2 hektar, di luarnya ada tanah lahan kering, lahan basah, ada, sehingga hitungannya gitu. Tanah Pegiri yang di wali kota, jika tidak ada masalah sudah diukur habis, mau bangun mes, asrama, guru, supaya datang bayar 100.000 boleh masuk di situ ikut kegiatan, pulang kembali ke kampung. Dulu di seluruh kabupaten, 22 kabupaten kota. Tetapi apa? Bakal lahir. Jadi tidak sampai bangun. Jadi kita baru dapat lagi Rusunawa. Rusunawa 16 miliar mau bangun di situ, tapi status tanah belum. Sehingga rapat kemarin saya minta tolong bantu dulu status tanah supaya kita bangun Rusunawa. Jadi ini milik guru-guru, bukan milik aset pribadi orang per orang. Ini perlu saya sampaikan bahwa ini aset guru. Dan kami berjuang untuk bukan diri kami, tapi untuk guru itu. Itu sudah selesai perjuangan kami, tinggal sekarang harus kita dorong. Jadi yang S1 tadi, anak-anak ada S1, ambil S2 sekarang. Kalau di kampus UPG itu biaya kemarin yang bahasa Inggrisnya 23.500.000 selama 2 tahun. 1 tahun 6 bulan selesai. Itu kita ada IKIP PGRI di Sidoarjo yang ada S2 dan kita kerjasama. Selesai, sudah dapat bisa lamar dosen, karena syarat dosen harus S2 kan? Dan ini harus kita butuh banyak orang asli di sini, tapi rohnya harus sama, yaitu berjuang untuk kepentingan umum. Susah cari orang begitu, bapak mama, bapak ibu guru, dan bapak kepala sekolah. Susah cari orang, karena begitu di tengah jalan dia balikan untuk dirinya. Dan untuk itu saya cari dosen-dosen seperti begitu. Yang teman-teman ini dosen semua, militan ini S2 semua. Dengan kondisi begini mereka ada, tapi saya belum bertahan karena kita sementara bukan mencari angin, tetapi kita sementara investasi dengan gaji walaupun terbatas, tapi harapan ke depan pasti bagus. Saudara siap untuk menjadi orang di daerah kabupaten masing-masing. Yang sabun itu otomatis karena belum ada program tinggi. Yang lain itu kita lakukan, dan itu periode kedua sih. Kalau tidak pun juga periode kedua pun juga itu harus kita lakukan. Karena harus ada pendidikan, karena lewat pendidikan itu ada pencerahan untuk membantu kepala daerah untuk keluar daripada kemulut. Jadi kita doakan 786 orang kepala sekolah yang belum kita bisa kondisikan untuk tahun 2021 bisa mengikuti diklat penguatan kepala sekolah dan juga diklat calon kepala sekolah. Sekian, terima kasih. Jika sepanjang 1 bulan ini ada perilaku kami yang tidak berkenan, saya katakan mohon dapat dimaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Hanya Tuhan yang maha sempurna. Untuk itu maka mari kita belajar dari kekurangan, kelemahan kita masing-masing, untuk kita menggapai asa, harapan ke depan. Karena apa? Kita bersatu, kita bersama, kita kompak. Kalau guru kompak, maka
akan menciptakan manusia-manusia unggul yang berprestasi untuk masa depan. Kalau kemarin 40 tahun yang lalu saya dididik oleh seorang guru SD, sekarang saya menjadi rektor bukan karena siapa tapi karena guru. Dan untuk itu maka jaga marwah kita sebagai seorang guru, apalagi seorang kepala sekolah. Kita jaga marwah kita sehingga kita nantinya ketika sudah selesai, orang masyarakat yang ada di lingkungan di situ enggan melepas kita pergi. Bapak saya 50 tahun di SDG di Topakas, tapi orang Topakas tidak mau lepas bapak pulang ke Damoge. Karena apa? Berbuat baik, jadi contoh. Begitu saya jadi dosen, banyak juga yang saya bawa. Begitu kemarin saya jadi rektor, banyak juga yang saya bawa sudah sarjana dan sekarang buka sekolah 3 di Topakas. Jadi ada sinar yang kita bisa pancarkan pada orang lain. Saya yakin Bapak Ibu lebih hebat dibandingkan dengan saya. Karena Bapak Ibu bisa mendidik orang, bisa mendidik anak-anak kita yang nanti kita tidak tahu 30-40 tahun ke depan. Mereka hanya bisa mengenang kita bahwa almarhum itu luar biasa. Ya, seperti sekarang. Saya sudah 23 tahun dosen, umur sudah 51. Kepala sekolah saya dulu keras, pukul dengan bambu. Iya, karena beliau dulu istilah di ujung rotan ada yang emas. Pukul dengan bambu di kepala sampai darah keluar. Tetapi dari situ saya berusaha keluar daripada mulut, dari kampung, daerah yang pedalaman. Tetapi motivasi kepala sekolah itu luar biasa. Saya tidak lupa bukunya JP Rindo untuk SD, karena kita saat tahun 85 itu mulai Eptanas pertama 85, 84 dan 85. Dan beliau bawa bukunya itu buku cetak. Satu orang ya bayar 35 rupiah untuk buku itu. Tapi dengan itu kami belajar. Ada himpunan pengetahuan umum. Ilmunya sampai sekarang saya masih ingat persis. Jadi ada pembaruan walaupun dulu tidak ada gadget, apalagi sekarang dengan gadget dan seterusnya. Bisa buat video, tolong berikan pada anak-anak buat video yang positif, bukan video yang negatif. Ini seperti kemarin ada guru satu di Sekol dapat penghargaan dari presiden. Ada guru satu di Manggarai naik di atas pohon baru dapat sinyal. Tapi dia di atas pohon, siswa di bawah, dia video dan dia kirim. Dapat penghargaan dari presiden. Kami bawa biaya 3.000 untuk ke Jakarta dapat penghargaan. Dan untuk itu Bapak Ibu bisa dapat penghargaan manakala ada terobosan baru. Dan kalau terobosan baru jangan lupa di YouTube kemudian teruskan ke kami. Ada terobosan baru. Seperti kemarin ada guru yang berenang pergi ke sekolah di Alor dan itu dia pergi untuk mengajar dan kasih ujian. Ini terobosan baru. Orang nekat berani, perahu tidak dia renang. Ombak yang keras itu juga dia berani. Dapat penghargaan. Pak Gubernur kasih tiket 20 orang kita. Ya, Pak Victor kasih tiket. Pak Gubernur NTT. Jadi saya sampaikan masih ada hal positif yang harus kita buat. Setelah kembali dari sini. Jadi saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu lama. Pas. Tidak ada yang lagi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabid, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu pengajar yang tidak hadir bersama kita, dan juga Bapak Ibu admin, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kurang lebih 1 bulan lebih melakukan kegiatan diklat penguatan kepala sekolah. Kiranya Tuhan yang Maha Esa, Maha Berkat dan Maha Pelindung menyertai akan kita sehingga kita boleh dapat menikmati hasil daripada diklat penguatan kepala sekolah. Dan pada hari ini tanggal 7 Desember 2020 pukul 16.24 saya nyatakan diklat penguatan kepala sekolah moda daring di pemerintahan Kabupaten Timur Tengah Selatan
di LPD atau Lembaga Penyelenggara Diklat Universitas Pasteur 195 NTT, saya nyatakan ditutup secara resmi.